Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel Tech Talk with Aryan Krisnanda. Ini adalah tempat paling asyik buat kita ngobrol santai, tapi tetap mendalam soal dunia teknologi yang terus bergerak tanpa henti. Tahun 2025 ini rasanya seperti lompatan besar ke masa depan, setuju nggak? Perkembangan teknologinya benar-benar gila-gilaan dan rasanya setiap hari ada saja inovasi baru yang muncul. Oh, mulai dari kecerdasan buatan yang semakin mirip manusia, sampai gadget pintar yang seolah bisa membaca pikiran kita. Semuanya terasa makin canggih dan terintegrasi dalam hidup kita. Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas tren-tren teknologi paling panas yang mendefinisikan tahun 2025 dan membuat kita semua merasa hidup di film fiksi ilmiah. Jadi, siapkan diri kalian. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Pertama-tama, kita tidak bisa lari dari topik yang satu ini, kecerdasan buatan atau AI. AI masih dan akan terus menjadi raja di dunia teknologi. Kalau beberapa tahun lalu, kita mengenal AI sebatas asisten virtual di ponsel atau sistem rekomendasi film di platform streaming. Lupakan semua itu. Di tahun 2025, AI telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih fundamental. AI sekarang adalah asisten kerja pribadi, desainer grafis yang bisa membuat logo dalam hitungan detik, bahkan editor video yang mampu merangkai klip-klip acak menjadi sebuah cerita yang utuh. Banyak perusahaan raksasa mengadopsi AI untuk mengotomatisasi proses bisnis mereka, meningkatkan efisiensi secara dramatis, dan membuat keputusan berdasarkan data dengan lebih akurat. Di sisi lain, ada para kreator konten seperti saya dan mungkin juga kalian menggunakan AI untuk brainstorming ide, menulis skrip, bahkan mengcloning suara untuk narasi. AI bukan lagi sekadar alat bantu, tapi sudah menjadi partner kolaborasi yang sangat kuat. Tentu saja, perkembangan pesat ini juga membawa tantangan besar, terutama seputar etika, privasi data, dan potensi penyalahgunaan. Kita harus memastikan bahwa AI dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab. Intinya, di tahun 2025, AI adalah rekan kerja kita, bukan lagi sekadar program komputer. Selanjutnya, tren kedua yang sangat terasa dampaknya adalah bagaimana gadget dan perangkat wearable menjadi semakin pintar dan personal. Coba lihat pergelangan tangan kalian. Jam tangan pintar yang kalian pakai sekarang bukan cuma untuk melihat waktu atau notifikasi. Perangkat ini sudah menjadi guardian kesehatan pribadi. Mereka bisa mengukur tingkat stres secara real time, memonitor kualitas tidur dengan sangat detail, bahkan memberikan prediksi kapan tubuh kita akan merasa lelah berdasarkan pola aktivitas harian. Laptop dan smartphone juga tidak ketinggalan. Fokusnya kini bukan lagi sekadar adu kencang prosesor, tapi lebih ke efisiensi energi dan performa AI yang terintegrasi. Chipset terbaru dirancang khusus untuk menjalankan tugas-tugas AI langsung di perangkat atau yang biasa disebut on-device AI. Ini artinya banyak fitur pintar bisa berjalan tanpa perlu koneksi internet, membuat responsnya lebih cepat dan data kita lebih aman. Jangan kaget kalau di akhir tahun ini kita akan melihat lebih banyak perangkat yang bisa saling berbicara secara langsung, menciptakan ekosistem yang benar-benar cerdas di sekitar kita. Teknologi benar-benar semakin dekat, semakin personal, dan semakin mengerti kita lebih dari yang kita sadari. Tren ketiga yang kembali naik daun dengan wajah baru, dunia virtual dan augmented reality atau VR dan AR. Mungkin beberapa dari kalian berpikir, metaverse kan sudah tidak se-hype dulu. Kalian tidak salah, hype-nya memang mereda, tapi justru itulah yang membuat teknologinya semakin matang dan aplikatif. Alih-alih fokus pada dunia virtual sebagai pengganti realitas, kini VR dan AR lebih banyak dimanfaatkan untuk tujuan yang sangat praktis dan bermanfaat. Di dunia pendidikan, mahasiswa kedokteran bisa berlatih prosedur bedah kompleks melalui simulasi VR yang sangat realistis tanpa ada risiko sedikit pun. Di dunia kerja, karyawan baru bisa mendapatkan pelatihan keselamatan kerja di lingkungan pabrik virtual yang berbahaya. Bahkan teknologi ini sudah merambah ke dunia kesehatan mental, digunakan sebagai alat terapi untuk mengatasi fobia atau kecemasan sosial. Bayangkan, kalian bisa berlatih public speaking di hadapan audiens virtual yang interaktif, membangun kepercayaan diri tanpa tekanan dunia nyata. Ini bukan lagi soal melarikan diri dari realitas, tapi tentang bagaimana kita menggunakan dunia digital untuk memperkaya dan meningkatkan kemampuan kita di dunia nyata. Tren berikutnya adalah sesuatu yang sangat krusial dan tidak boleh kita lupakan. Green Tech atau teknologi ramah lingkungan. Kesadaran akan perubahan iklim dan kelestarian bumi akhirnya mendorong industri teknologi untuk bergerak ke arah yang lebih bertanggung jawab. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa kini tidak hanya berlomba-lomba menciptakan produk paling canggih, tapi juga produk yang paling hemat energi.
Kate melihat inovasi luar biasa dalam desain data center yang kini bisa beroperasi dengan status netral karbon, menggunakan energi terbarukan dan sistem pendingin yang efisien. Di level konsumen, kita juga merasakan dampaknya. Mobil listrik menjadi semakin terjangkau dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Teknologi baterai baru sedang dikembangkan, yang tidak hanya bisa mengisi daya lebih cepat, tapi juga memiliki siklus hidup yang lebih panjang dan dibuat dari material yang lebih ramah lingkungan. Chip prosesor dirancang untuk memberikan performa maksimal dengan konsumsi daya minimal. Tren ini membuktikan bahwa inovasi teknologi tidak melulu soal kecepatan dan kekuatan, tapi juga soal tanggung jawab dan keberlanjutan untuk planet kita. Itu adalah masa depan teknologi yang kita semua harapkan. Jadi teman-teman, itulah beberapa tren teknologi paling menonjol yang sedang membentuk dunia kita di tahun 2025. Kita melihat bagaimana kecerdasan buatan menjadi partner kerja yang tak terpisahkan. Gadget menjadi semakin personal dan menjaga kesehatan kita. Dunia virtual membuka pintu untuk metode belajar dan pelatihan yang revolusioner. Dan yang terpenting, teknologi mulai bergerak menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Semua ini terjadi begitu cepat dan perubahannya akan terus berlanjut. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi tentang seberapa canggih teknologi itu, tapi lebih kepada apakah kita siap untuk beradaptasi? Karena di era disrupsi digital ini, pemenangnya bukanlah mereka yang paling pintar atau paling kuat, melainkan mereka yang paling cepat dan cerdas dalam beradaptasi dengan perubahan. Teknologi adalah alat, dan kitalah yang menentukan bagaimana alat itu akan membentuk masa depan kita bersama. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya harap obrolan kita hari ini bisa memberikan wawasan baru dan membuat kalian semakin bersemangat mengikuti perkembangan teknologi. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian yang juga butuh update teknologi terbaru, dan yang paling penting, subscribe channel Aryan Krisnanda Family agar tidak ketinggalan episode-episode seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah penasaran dan terus belajar.